Siapa sangka ada calon dokter yang mengajakku menikah. Padahal aku hanya seorang ustadz, anak penjual tempe. Tapi apa yang bisa aku berikan? Jujur, dia cantik. Judul Nikah Yuk Ustadz, penulis Rivalsah Ramadan. Novel ini hanya tamat di aplikasi KBM App. Kamu bisa download di Play Store. Bab 1. Ustadz, nikah yuk. Kalimat itu terlontar begitu saja dari bibir putri santriwati yang selama ini aku ajari metode tilawah Al-Quran. Sudah 2 bulan dia mondok di pesantren Al-Quran Falah. Belajar tilawah adalah tujuannya, dan aku yang hanya seorang santri lulusan pesantren ini ditugaskan menjadi pembimbingnya. Sebenarnya aku bukan seorang ustadz. Kehadiranku di sini lebih sebagai bentuk riyadhah, ungkapan terima kasih karena pernah mendapat ilmu di tempat ini. Put, jangan bercanda, jawabku sambil tersenyum, mencoba bersikap biasa saja. Siapa yang bercanda, Ustadz? Saya serius, mau jadi istri Ustadz, ucapnya dengan menundukkan pandangan. Lucu macam apa ini? Dia benar-benar mengajakku menikah. Aku tahu Putri adalah mahasiswi semester akhir di Fakultas Kedokteran, calon dokter yang berasal dari keluarga terpandang. Lalu aku hanya seorang santri biasa, membantu mengajar di pesantren ini saja bermimpi untuk memiliki istri seorang dokter pun rasanya terlalu jauh. Saya belum kepikiran untuk menikah. Lagi pula jalanmu masih panjang. Setelah lulus dari universitas masih harus koas kan? Fokus saja. Insya Allah kelak kamu akan menjadi dokter yang baik. Aku merangkai kata bagaimana membuat Putri paham masa depannya masih terbuka lebar, sedangkan aku nantinya hanya menjadi seorang ustadz. Justru sebelum saya koas, jadi sekarang saya ajak nikah ustadz. Gak mau ada perempuan lain masuk kalau menunggu selesai koas. Nikah itu sunnah kan ustadz? Saya gak ngajakin pacaran, tapi nikah. Atau wajah saya bukan tipe ustadz? Tanyanya membuat aku langsung kaku untuk menjawabnya. Bagaimana menghadapi situasi ini? Tiba-tiba ada santriwati mengajak menikah. Ini tak benar. Datang ke sini bukannya untuk belajar dan pulang membawa ilmu. Kenapa tujuan dia seakan datang ke sini hanya karena ada aku? Dalam 2 bulan ini, sikapnya biasa saja seperti para santri yang lainnya. Aku dengan para santri memang sangat dekat, sering bercanda agar tak tegang, membuat mereka nyaman dan ilmu akan mudah diserap. Aku menghela napas panjang, mencoba mencari kata-kata untuk disusun menjadi kalimat agar Putri bisa paham apa yang ku maksud. Ajakan menikah ini benar-benar tak terduga. Putri seorang santriwati musiman yang hanya 2 bulan mondok di pesantren ini mendadak mengajakku memulai hidup bersama. Bagaimana mungkin? Putri, ini bukan masalah paras kamu. Gak semudah apa yang ada di dalam pikiranmu. Pernikahan bukan sekadar sunnah yang bisa dijalankan tanpa persiapan matang. Ujarku berusaha menenangkan kegelisahan di hati sendiri. Putri masih menatapku dengan mata bulatnya yang malah membuatku semakin gelisah. Dia tampak benar-benar serius. Ustadz, saya tahu apa yang diinginkan. Nikah itu ibadah. Saya ingin menjalani ibadah ini dengan seseorang yang saya percaya bisa menjadi imam. Katanya, dia katakan itu seperti tak akan ada beban, lancar, dan penuh penekanan. Aku hanya bisa diam, tak tahu harus menjawab apa. Tentu aku menghargai keberanian Putri, namun ajakan ini terlalu jauh untuk aku bayangkan. Aku ini siapa?
hanya seorang santri yang bahkan tak punya penghasilan tetap. Sedangkan dia mahasiswa akhir fakultas kedokteran, calon dokter, dan berasal dari keluarga berada. Putri, dengar ya, akhirnya aku membuka percakapan kembali. Saya ini bukan siapa-siapa, bahkan hidup saya saja masih penuh perjuangan. Kamu calon dokter, punya masa depan cerah. Apa yang bisa saya berikan untukmu? Bahkan untuk bermimpi menikah denganmu saja gak berani. Putri tersenyum tipis, senyuman yang membuatku semakin gelisah. Kenapa Ustadz berpikir saya butuh harta atau status? Saya hanya butuh imam yang bisa membimbing saya, dan Ustadz adalah orang itu. Tersendak mendengar penuturannya. Kata-katanya sangat tegas, raut wajahnya serius. Tetapi apakah ini hanya kekaguman sesaat? 2 bulan, hanya 2 bulan di pesantren ini. Apa mungkin dia benar-benar mengenaliku? Orang tuamu tahu soal ini? Tanyaku mencoba mencari alasan untuk menghentikan obrolan ini. Putri menggeleng. Belum, tapi saya yakin mereka akan mendukung. Mereka selalu percaya pada keputusan saya. Aku menelan salivah. Masalahnya bukan hanya aku tak yakin akan mereka mendukung. Masalahnya aku tahu realistis. Keluarga Putri pasti tak akan menerima. Aku tahu perbedaan status sosial adalah jurang yang sulit dijembatani. Put, kamu harus berpikir ini matang-matang. Kataku lagi, 2 bulan ini mungkin kamu merasa nyaman, tapi pernikahan itu butuh lebih dari sekedar rasa kagum. Kamu masih muda, masih ada banyak hal yang kamu harus selesaikan. Putri diam sejenak, lalu menundukkan kepala. Bukan 2 bulan Ustadz, tapi sebelumnya saya sudah mengenal Ustadz ketika mengajarkan tilawah anak-anak fakultas kedokteran. Saya memang sudah berniat mencari Ustadz. Ya Allah, cobaan apa yang Engkau berikan saat ini? Seorang perempuan, status sosial jauh di atas rata-rata denganku, mengajak menikah. Bagaimana membuat ia paham bahwa kita ini sangat berbeda, bagai bumi dan langit? Baiklah Ustadz, kalau Ustadz belum siap jawab, saya gak akan memaksa, tapi saya akan menunggu sampai Ustadz yakin bahwa saya memang ingin ini, bukan karena rasa kagum sesaat. Aku terdiam. Perkataan terakhirnya seperti mengikat aku dengan kuat. Dia benar-benar yakin akan keputusannya. Setelah Putri pergi, aku hanya bisa duduk diam, mencoba menenangkan pikiran yang kacau. Rasanya seperti ada yang mengganjal, tetapi tidak tahu apa. Saat hendak beranjak, mata tertuju pada selembar kertas kecil di meja. Kapan ada kertas ini? Tadi tak ada. Aku tak ingat pernah menaruh apapun di sana. Aku mengambil, ternyata kertas itu ada tulisan tangan halus. Kalau Ustadz belum yakin, gak apa-apa. Saya akan menunggu. Aku terpaku memegang erat kertas itu, menunggu. Kenapa kata itu terdengar begitu berat terasa di hati? Bersambung. Baca kisah selengkapnya di aplikasi KBM App. Judul Nikah Yuk Ustadz, penulis Rifalsah Ramadan. Link ada di deskripsi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya.